Sementara itu, di saat masyarakat masih berjuang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja, kasus korupsi kembali mencuat. Dugaan penyelewengan anggaran hingga pemerasan di lembaga pemerintah memperlihatkan betapa rapuhnya integritas pejabat negara. Kasus terbaru yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan menambah daftar panjang pejabat yang terjerat praktik kotor. Pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kerja K3 menjadi tamparan keras bagi publik karena dana yang seharusnya mendukung perlindungan buruh justru disalahgunakan. Ironisnya praktik korupsi tersebut terjadi saat masyarakat tengah berjuang menghadapi situasi ekonomi sulit. Alih-alih menjadi solusi, ulah segelintir pejabat justru memperdalam luka masyarakat yang kian terbebani krisis. Akademisi Dr. Inengah Merte Esos MSI mengatakan, fenomena korupsi di Indonesia dinilai bukan hanya persoalan individu, tetapi sudah mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola pemerintahan. Kelemahan sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama. Pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol justru kerap berkolaborasi dengan yang diawasi. Situasi ini memperlihatkan lemahnya kelembagaan serta semakin kaburnya integritas birokrasi. Pun presidennya, siapapun pemimpinnya, kenapa selalu terjadi yang banyak korupsi ini? Apapun kebijakan pimpinan tidak pernah jatuh pada ruang yang kosong, gitu. Tidak pernah hampa, selalu ada yang memanfaatkan. Itu bagi para koruptor selalu bisa masuk di situ. Nah, sehingga fenomena ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya kelemahan sistem, ya, kelemahan sistem, baik sistem pengawasan. Jadi kadang-kadang kan yang harus mengawasi dan yang harus diawasi ini kadang-kadang dia berkolaborasi, kan susah jadinya, gitu akhirnya. Itulah kita masuk sebagai sistem kelembagaan yang sudah semakin tidak jelas, gitu ya. Hal senada juga disampaikan oleh akademisi hukum Dr. Andes Inengah Suryata, SHMH. Dia sangat menyayangkan kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat negara. Terlebih terjadi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih lesu. Menurutnya seorang pejabat seharusnya menjunjung tinggi integritas dengan bersikap bermoral, jujur, beretika, transparan, dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. Dalam situasi sulit, pejabat negara dituntut untuk berpihak kepada masyarakat demi mendorong pemulihan ekonomi, bukan justru memperburuk keadaan dengan praktik korupsi. Oknum pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat OTT dalam kelesuan ekonomi kita sekarang ini itu sangat disayangkan. Karena beliau itu seorang oknum pejabat atau pejabat itu semestinya beliau itu menegakkan integritas. Integritas dipahami bahwa mereka itu harus bermoral, jujur, beretika, ya, transparan, dan bertanggung jawab terhadap jabatan-jabatan negara yang disandangnya oleh beliau tersebut. Kasus OTT oknum pejabat negara ini menjadi cermin suram bahwa korupsi masih menggerogoti sendi pemerintahan meski rakyat kian terhimpit. Penegakan hukum yang tegas menjadi harapan terakhir untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan masa depan bangsa. Yana, Bali TV.